Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, biar aku semangat upload videonya. Kembali ke aktivitas ya teman-teman semua. Ini lagi-lagi yang ku upload itu lagi bersihin dapur ya. Mau gimana lagi, setiap harinya itu hampir bisa sampai 7 kali bahkan lebih ini untuk nyapu dapurnya. Karena apa? Karena memang itu ada sebagian tanah, ada juga semennya itu gimana ya, kayak ada retak-retaknya, bolong-bolongnya. Jadi kalau misalkan ada sampah atau apa itu langsung kelihatan. Jadi mau nggak mau ya, setiap hari itu hampir 7 kali sampai 10 kali lah mungkin ya bersihin dapur ini, nggak pakai selesai-selesai. Sampai nanti malam sebelum tidur pun aku tetap beresin dapur ya. Maklum, ini bocil-bocilnya memang aktifnya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Untuk sekarang ya nikmati saja, karena tidak lama lagi mereka akan besar dan momen itu tidak akan bisa terulang lagi. Dan bahkan aku sendiri mengalami, aku sama adik aku sekarang itu jauh. Kalau misalkan mau pulang kampung itu bisa 3 hari 3 malam, paling cepat itu 3 hari 2 malam ya. Jadi kalau misalkan sudah jauh kayak gini rasanya rindu sekali sama mereka. Dan sudah 2 tahun ini aku belum pulang kampung. Doanya teman-teman semua, semoga tahun depan aku beserta anak-anakku serta suami juga bisa pulang kampung sama-sama. Amin. Lanjut, di sini aku nyapu halaman belakang. Nah, ini aku ditemani sama si bocil yang akhirnya tripodnya itu dimain-mainkan sama dia, digoyang-goyangkan sama dia. Dan memang kalau anakku itu ada di rumah atau sudah bangun tidur, kalau misalkan aku lagi ngepluk itu otomatis mereka ngerecokin, tripodnya dipindahin lah, entah nanti HP-nya dipencet-pencet. Jadi memang kalau misalkan ada mereka nggak bisa ngepluk teman-teman. Lanjut ke malam harinya ya teman-teman. Di sini aku sama suami pergi ke kota yang jaraknya dari rumah itu sekitar 20 menit atau sampai 30 menit lah kalau aku yang bawa motor ya. Beda lagi kalau suami aku yang bawa, itu ngebut luar biasa. Jadi bisa 15 menit lah kalau dia yang bawa. Nah, kebetulan juga anak-anak aku tinggal di rumah mertua, karena pas mau pergi itu cuacanya mendung, takutnya kehujanan. Dan betul pas sudah sampai tujuan tiba-tiba hujan deras. Nah, ini hujannya sudah berhenti ya teman-teman. Kebetulan juga aku sama suami itu lupa bawa mantel, jadi basah kuyup. Habis belanja kita itu langsung pulang, takutnya nanti di desa juga hujan, kasihan anak-anak kalau kehujanan. Nah, malam ini itu aku ada beli telur sama indomie, karena besoknya itu mau jualan, stoknya itu udah habis. Jadi ya sudah, akhirnya sekalian aja gitu cari keperluan tadi sama beli kebutuhan untuk jualan gitu. Nah, di sini kami sudah agak mulai kencang bawa sepeda motornya, karena memang sudah ada kilat di daerah desa, tapi nggak yang kencang sekali karena memang jalannya itu licin, takut juga nanti ada apa-apa ya teman-teman. Nah, ini kami sudah di desa tetangga. Kebetulan ada yang pesta ya teman-teman. Kalau misalkan ada Jawa itu kan ada juga pesta malamnya, sama kayak di Palembang ada juga pesta malamnya. Tapi setelah bupatinya ganti dan terpilih, sekarang udah 2 periode ya, kami itu tidak diperbolehkan lagi melaksanakan pesta malam, karena tujuan bupati itu untuk mengurangi perjudian, miras, narkoba, serta yang lain-lainnya. Alhamdulillah dari kebijakan itu sudah sangat berkurang, dan
alhamdulillahnya makin bagus lah daerahku di sana, alhamdulillah. Lanjut, ini di siang harinya aku dapat pesanan yang kebetulan nanti akan dijemput sama yang beli. Itu dia pesan 2 seblak yang porsi 15.000. Nah di sini itu aku nggak ada ceker sama bakso karena lagi habis, lupa untuk beli. Jadi aku banyakin topping. Nah ini aku kenapa pilih jualan ya, karena untuk membantu kebutuhan sehari-hari kami. Karena sebelum suami aku dapat kerja juga waktu itu, aku sama suami juga jualannya itu jualan kayak kue, perboluan, brownies gitu. Dan seblak juga udah jualan dari tahun 2023. Beberapa bulan setelah pindah ke sini itu memang aku pertama kali jualannya tuh kayak jualan pempek, seblak yang nggak ribet-ribet ya teman-teman, karena juga alatnya belum ada waktu itu, belum beli, jadi ya sudah manfaatkan aja gitu, lumayan lah untuk tambah-tambah. Dan memang alhamdulillah hasil jualan itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anakku, beli pampers, susu. Karena memang anakku itu support ya teman-teman. Kenapa sih support kak, enggak ASI aja ya? Karena waktu itu tuh anakku ditinggal kerja ya teman-teman. Aku berangkat kerjanya itu dari jam 7:30. Kadang juga istirahatnya itu pulang ke rumah, tapi karena memang anaknya nggak mau lagi minum ASI, mungkin dirasanya beda sama lidahnya yang sudah minum support tadi, jadi ya sudah. Pernah juga coba yang disimpan di freezer gitu ya, di pompa terus simpan di freezer, tetap dia nggak mau dan huwe-huwe. Jadi sampai sekarang itu anakku masih support ya teman-teman. Bingung juga cara melepasnya gimana, soalnya sebelum tidur itu dia nyari support dulu baru bisa tidur. Supportnya itu masih ditaruh dalam botol susu, botol dotnya. Jadi kalau sebelum tidur dia minum susu dulu, baru terus itu dia bisa tidur. Kalau enggak ya sudah, sampai lah jam berapa nanti dia nggak bakalan tidur, ngamuk-ngamuk. Dia minum supportnya itu cuma pas mau tidur aja, setelah itu dia nggak minum support lagi. Aku sama suami itu memang pengen dia itu nggak minum susu lagi ya teman-teman, karena sudah besar, sudah 3 tahun 4 bulan. Coba dong tolong untuk teman-teman yang punya pengalaman anaknya minum support, cara ngelepasinnya itu gimana, cara biar dia nggak minum susu lagi. Karena memang dia agak rewel kalau sebelum tidur nggak minum susu ya teman-teman. Dia selalu nyari, pokoknya sebelum tidur itu dia selalu nanya mana susunya, baru dia tidur. Karena memang rasanya sudah berat ya teman-teman. Ini anakku dua-duanya support. Kenapa nggak ASI? Karena yang kedua ini agak stres ya teman-teman. Agak stres sedikit, jadi ASInya nggak keluar. Tapi kalau anak pertama ini ASInya itu keluar, tapi anaknya yang tidak mau. Ini lanjut ya teman-teman, lanjut ke video lagi. Ini berantakan kali. Kenapa bisa berantakan? Ini aku tinggal sebentar, tiba-tiba semua isi lemari itu dikeluarin semuanya ya, diberantakin sama si bocil-bocil 2 ini. Pokoknya luar biasa ya teman-teman, Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin dalam satu hari itu bisa sampai 5 kali kalau untuk bagian depannya itu. Kalau misalkan anak-anak masih on, belum tidur dari pagi sampai jam 12, itu bisa 5 kali nyapu di depan, beresin di depan. Nah kalau misalkan mereka udah tidur itu nanti rapi lagi. Kalau misalkan mereka bangun ya udah berantakin lagi, kayak gini lah ya teman-teman. Jadi nikmati saja sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai 2 toddler yang luar biasa. Buat teman-teman semua, ada nggak sih anak yang kayak aku, anaknya itu aktifnya luar biasa, Masya Allah. Sehat-sehat selalu untuk mereka, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin ya Allah. Untuk teman-teman semuanya boleh dong sharing gimana caranya untuk ngajarin anak itu toilet training. Soalnya anak pertamaku itu
dia sudah bisa pupnya itu sudah bisa di kamar mandi, tapi kalau misalkan pipis dia itu belum bisa kayak merasakan kalau dia itu pengen pipis gitu teman-teman, karena memang mungkin karena pakai pampers tadi ya. Memang sudah sering diajarkan kalau misalnya mau nak bilang ya nak, tapi tetap kayak bingung gitu kalau misalkan udah pipis baru dia bilang mi pipis gitu. Lanjut ke video ya teman-teman. Di sini itu sudah beres semuanya, sudah selesai. Anakku pun udah tidur dua-duanya, masya Allah. Nah, kita akhiri dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye bye.